Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Kita setiap hari Kamis berjumpa dalam ruang Jejak Ki Jati ini. Dan sebelumnya selalu kita ucapkan kepada Sang Maha Pengasih, Pemurah lagi Penyayang, yang menciptakan semua titahnya di jagat raya ini, baik yang kelihatan, yang tidak kelihatan, yang gede, yang kecil, yang lembut, yang panas, yang dingin, yang keras, dan lain sebagainya. Semoga semuanya dalam keadaan damai, abadi, sejahtera, damai sesuai dengan hukum mereka masing-masing. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, terima kasih sekali lagi atas tanggapan-tanggapan dari rekan-rekan yang ada di Nganjuk, ada di Madiun, ada di Kertosono, dan juga di daerah-daerah lain, karena memang kelihatannya geliat Jejak Ki Jati dalam Dhamma TV ini selalu mendapat tanggapan yang baik, dan semua surat-surat juga kami dengarkan, kami cermati untuk sebagai bahan-bahan sebagaimana obrolan kita. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, sebelum itu dalam kesempatan ini seluruh keluarga besar Dhamma TV dan khususnya rekan-rekan yang pernah ataupun belum pernah yang mencermati dalam Jejak Ki Jati ini ikut berduka cita yang sedalam-dalamnya, ikut prihatin yang sedalam-dalamnya akan peristiwa atas peristiwa ya di Pulau Lombok akhir-akhir ini. Dan sebagaimana yang lalu kita sampaikan, memang kebetulan Indonesia itu ada di dalam lempengan bumi yang sangat rentan sekali terhadap perubahan-perubahan dan pergeseran-pergeseran atau pergerakan-pergerakan lempeng bumi. Oleh karena itu, ini sudah merupakan satu peringatan buat kita supaya kita tidak terlalu emosional untuk memenuhi kepentingan-kepentingan yang bersifat duniawi ya. Kakek itu bagaimana ya? Yang lalu berkali-kali warga negara Indonesia harus kaya, harus kaya, harus kaya karena hidup di surga. Ya betul ya. Tetapi dari kekayaan atau harta benda yang kita miliki itu, jangan sampai kita ini ditunggangi oleh nafsu material yang di sini sering kita istilahkan dengan penyembah berhala. Berhala itu adalah benda ya. Dan yang semangat untuk memberi sumbangsih akhir-akhir ini rekan-rekan kami dari Persatuan Artis Film Indonesia di bawah naungan Mas Dimas Subiantoro ya, SE, yang sekarang itu lagi mengumpulkan dana juga dari anggota Persatuan Artis Film yang berada markasnya di Jogja sana, juga dengan Mas Dimas Agus juga bergerak. Dan syukurlah ini salah satu anggota Parvi, Mas Agus, sudah sembuh dari opnamenya ya. Jaga hati-hati, jangan sakit. Badannya jangan terlalu gemuk. Karena beliau itu senangannya dapuknya tuh Pak Sakrah. Nah, demikian juga rekan-rekan dari Gerakan Siswa Nasional Indonesia, GSNI, dari Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia, dari GMNI, dari kelompok-kelompok nasional, banyak yang respon untuk segera berpartisipasi pada rekan-rekannya yang berada, yang kebetulan lagi mendapat percobaan di daerah Lombok sana. Semoga setelah itu merupakan satu kebangkitan setelah mengalami satu himpitan yang sangat berat itu. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, ini masih masih kita itu rame-ramenya dan bergegap gempitanya peringatan Hari Kemerdekaan kita. Sekali lagi ya, kalau 17 Agustus 1945 itulah proklamasi, artinya
Bung Karno dengan sikap politik segera memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan harinya adalah Jumat Legi. Jumat Legi ya. Jumat Legi itu jumlahnya berapa? 12 ya. 7 sama 5 ya. 12 ya. Tetapi waktu proklamasi negara belum ada loh ya. Hanya keberanian itu, dan keberanian itu ternyata mendapat sambutan yang hebat waktu itu. Sambutan pertama datang dari India. Nah, dari India masih ingat saya, kalau tidak salah Perdana Menterinya Tuan Jawahar Nehru ya. Jam 5 pagi itu sudah, saya atas nama bangsa India menyambut baik proklamasi bangsa di Hindia Belanda. Nah, atau Indonesia itu ya. Karena Bung Karno pada waktu proklamasi mengatakan bahwa dengan ini kami nyatakan kemerdekaan Indonesia ya, proklamasi negara Indonesia waktu itu ya. Hal-hal yang lain demi kepentingan kenegaraan dan akan dilaksanakan dalam waktu yang sesingkat, dalam tempo dan waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi setelah proklamasi mendapat pengakuan ya dari Australia pada waktu itu. Pengakuannya juga gegap gempita sekali. Gegap gempita sekali. Jadi Australia itu di sana kepada orang-orang yang hidup, orang Jawa yang di sana itu sangat akrab sekali. Dan pada waktu itu juga orang putih, orang Jawa, orang dari Indonesia lah pokoknya yang disebut Indonesia sekarang ini. Itu waduh antusias banget mengumpulkan orang pawai di kota Melbourne sana ya. Waduh menyambut akan proklamasi Indonesia, akan kemerdekaan bangsa Indonesia ya. Padahal kalau direnungkan di Australia itu banyak orang kulit putih loh ya. Iya, tapi orang kulit putih yang kebetulan sudah lama sentuhan dengan kepribadian kita, umumnya itu orang sana itu rasional. Kenapa rasional? Kalau memang seseorang itu mempunyai metode, mempunyai peradaban, mempunyai kebudayaan yang bagus, dia juga tertarik lah. Kelebihan dari bangsa-bangsa kulit putih adalah seperti itu. Tapi yang menjajah di Indonesia dulu itu pedagang yang namanya VOC ya. Pedagang VOC di sini. Maka dari itu sejak dulu Indonesia itu selalu didatangi pelayaran-pelayaran ya. Dari pelayaran dari Portugis, dari Inggris, dari Belanda, dari Jerman, dari sampai mencari sini ke Buablasen sampai Ternate sampai dan sebagainya. Dan pedagang-pedagang dari Timur Tengah umumnya itu adalah orang yang beragama Islam umumnya. Oleh karena itu Islam ini sebenarnya ada di Indonesia ya sudah sejak abad 12 itu sudah ada sampai ke sana ya, dibawa oleh para pedagang itu ya, yang umumnya lalu dikembangkan, lalu sekarang juga pada umumnya banyak diikuti oleh bangsa Indonesia. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, di samping apa yang akhir-akhir ini pernah kita sampaikan ya, jadi kemerdekaan itu tidak seindah, tidak segampang, tidak semudah. Kemerdekaan Indonesia itu sangat sulit dibandingkan dengan kemerdekaan-kemerdekaan yang lain. Misalnya ya, misalnya kalau tetangga kita, saudara kita di Malaysia, di Brunei Darussalam, ya kemerdekaan tidak seperti di kita pakai sampai bambu runcing apa ikut perang ya, karena di sana itu Commonwealth ya. Australia Commonwealth adalah negara bagian, termasuk negara bagiannya Inggris Commonwealth itu.
Lah, Inggris itu kan di ujung Eropa sana, ya toh. Lah kok negara bagiannya ada di Australia, ada di ini, ada ini. Oleh karena itu, kalau menyebut kita bangsa Indonesia waktu itu disebut orang India belakang. Karena yang nulis orang Eropa, melihat kita timur. Lah, India bayangannya adalah ibu kotanya New Delhi. Lah, kita dianggap di belakangnya New Delhi di sebelah timur. Nggak apa-apa lah, itu sejarah. Para penonton Damai TV yang kami muliakan, memang sejarah ini sekarang akan kita kupas dulu ya. Kenapa sih Indonesia itu kok jadi rebutan? Karena ini nanti ada kaitannya dengan 2019 loh ya. Kita harus ekstra waspada. Jangan sampai sebagai bangsa yang sudah ayem, guyup, rukun itu kena permainan hoak-hoak yang tidak karu-karuan. Makanya tolong teman-teman sering nonton Dhamma TV ya, supaya karena Dhamma TV itu berkibar demi kepentingan nasional. Syukur kalau rekan-rekan sudah mempercaya dirinya untuk kemajuan usaha-usaha, kemajuan promosi-promosi dilewatkan stasiun kami ini ya. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, orang-orang luar berbondong-bondong pengen hidup dan menguasai Indonesia karena Indonesia itu memang sangat menjanjikan. Sangat menjanjikan itu artinya tidak ada suatu wilayah daerah yang negaranya itu bermacam-macam corak ragam botani, bermacam-macam corak ragam tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Waduh, banyak sekali. Bermacam-macam, hampir boleh dikata apa yang ada di luar di sini ada, ya. Kurma di sini juga bisa dengan baik. Di Probolinggo itu kurma ditanam justru lebih nyus, ya, lebih nikmat dari negeri asalnya sana. Lah, jangan kemana-mana, masih diteruskan dengan keberadaan negara kita yang tercinta. Jadi ulangi lagi ya, bahwa kami tadi mencontohkan tentang pohon kurma. Kurma itu aslinya kan ada di daerah Jazirah Arab sana ya, Timur Tengah sana ya. Tapi di daerah Probolinggo ditanami kurma. Juga hasilnya waduh lebih nyus, lebih nikmat kurma kita di Probolinggo sana ya. Dan banyak daerah-daerah lain yang bisa juga di daerah Nusa Tenggara. Saya lihat beberapa bulan yang lalu saya berjalan ke sana juga banyak juga pohon kurma. Belum yang lainnya. Di samping itu orang dulu kalau adik-adik ingat waktu sekolah pasti sering membaca tentang pencarian rempah-rempah, sebangsa pala, sebangsa merica, ya toh. Nah ini oleh karena itu pergerakan tentang pengen merdeka ini sebenarnya sudah dimulai oleh sejak tahun 1908 ya. 1908 itu pergerakan nasional, kebangkitan nasional. Bangsa di negeri ini sudah mulai sadar bahwa pengen harus merdeka dari cengkeraman kaum penjajah. Meskipun sebelum itu juga ada, misalnya tahun 1825 sampai dengan tahun 1830. Ayo, apa anak-anak? Sudah nggak pernah diberi pelajaran sejarah ya? Sejarah nenek moyang kita itu harus dipelajari. Negeri ini yang mewarisi nenek moyang kita, bukan nenek moyangnya orang lain. Kualat loh nanti kalau tidak sujud terhadap nenek moyang yang mewarisi kita ya. Sujud itu artinya sungkem, hormat. Artinya yang menghormat itu ya eling apa yang diberikan kepada kita, ya tanah air ini.
tanah air ini yang diberikan kepada kita ya. Oleh karena itu waktu memperjuangkan, kenapa 1925, 1930 itu ada apa? Perang Pangeran Diponegoro. Wah, ingat ada ya Pangeran Diponegoro waktu perang naik kuda, nyengklit keris, ada di sini kerisnya ya, pakai sorban, pakai perang. Kenapa pakai sorban? Karena gerakan pada waktu itu peranan para tokoh-tokoh sepuh kiai nasionalis juga sadar, dan itu bukan perang agama loh ya. Bukan perang agama, itu perang merebut hak kemerdekaan suatu bangsa. Kalau perang agama itu agama ini melawan agama ini, agama ini melawan agama ini, itu namanya perang agama. Nah, tetapi semangat pada waktu Imam Bonjol, pada waktu Pangeran Diponegoro adalah perang merebut hak kemerdekaan, pengen memiliki suatu negara yang merdeka, aktif, berdaulat, dan berdikari. Berdikari itu artinya mandiri ya. Nah, oleh karena itu ini terus bergerak. Kenapa kok mesti 17 Agustus 1945? Nah, ini loh ya. Ini juga harus difahami, karena ternyata dari pergerakan-pergerakan itu dunia atau zaman atau hukum alam mengendaki suatu sistem yang baru tentang kemerdekaan. Karena apa? Amerika merdekanya sudah jauh ratusan tahun yang lalu, 200 tahun lalu Amerika sudah merdeka ya. Lalu Eropa sudah merdeka, Cina dan sebagainya sudah merdeka, tapi kemerdekaan mereka masih ada satu ganjalan pikiran. Apa ganjalan pikiran itu? Kemerdekaan yang didasari oleh idealisme, oleh prediksi, oleh khayalan yang masih terbatas dalam ideologi, belum filosofis. Nah, ini kita terangkan pelan-pelan ya. Adik-adik, ideologi itu apa? Ideologi itu pikiran. Pikiran itu selera manusia. Seleranya Ki Jati ya. Hari ini pakai sabuk, ini kecobung dari Kalimantan. Pakai kalung, ini namanya mani gajah ya. Pakai cincin, ini namanya cincin apa itu yang dari itu ya. Terus ini juga ini Sleman. Ini apa ini, lupa saya, ini yang akhir-akhir ini agak booming dulu ya. Nah, ini selera. Dan belum tentu kalau selera yang dipakai Ki Jati itu orang lain seneng. Karena apa? Karena setiap orang pikirannya, seleranya sendiri-sendiri. Tadi pagi saya pergi ke makan pagi sama teman saya ya. Teman saya milih rawon sama datar. Saya pengen lodeh ya, sedikit tentang empal ya. Aduh, nikmatnya. Dan di Malang itu terkenal. Kalau kuliner, makanan-makanan di Malang itu terkenal semua. Oleh karena itu, keterkenalan ini harus masing-masing ikut menjaga. Meskipun tidak memiliki, misalnya. Biasanya tukang parkir itu kan dia tidak memiliki usahanya itu. Dia hanya sekedar tukang parkir ada di jalan. Tapi jangan dipikir loh ya, tukang parkir itu tidak memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu pengembangan kota. Karena begitu ada turis datang, domestik ataupun luar datang, itu pertama kali menjenguk, yang dijenguk itu jalan, ya, mesti jalan dulu baru mencari toko atau mencari warung atau restoran atau penginapan atau hotel, ya. Kalau tukang parkirnya itu sudah menjengkelkan, kalau tukang parkirnya sudah kelihatan begitu agak sangar ya, waduh, ini ya orang mesti mikir-mikir, yang mestinya mau mampir ke suatu restoran, lalu mampir ke suatu hotel, mengeluarkan uang jutaan atau puluhan juta, ya mungkin bisa juga batal. Cari aja kota yang lain yang kelihatan terasa indah.
Mungkin tukang parkir juga berpikir, kalau hotelnya besar, kalau warungnya laris, wah itu kan saya nggak memilih modal di sana, nggak ikut usaha di sana, nggak ada urusan dengan saya. Lah itu kekeliruan ya. Karena kalau nanti restoran laku, penginapan laku ya, lalu warung-warung laku, entah mereka itu ditarik retribusi atau pajak. Retribusi atau pajak itu masuk ke pemerintah daerah, ada yang regional untuk Malang, ada yang untuk pusat di Jakarta. Dan itu nanti kalau sudah ngelumpuk di sana, uang itu ya untuk kesejahteraan kembali secara umum ya, secara umum. Kayak kakek ini apa tidak terlalu ngawang pikirannya? Loh, kenapa ngawang? Karena orang di pusat sana saya dengar di WA, dengar di surat-surat kabar itu kan ruame, sini gotok-gotokan lagi ini gini. Nah, inilah yang perlu kita ingatkan kembali ya. Akhir-akhir ini memang kita itu sangat gelisah dengan istilah-istilah yang namanya hoak lewat ya WA, lewat Facebook, lewat pemberitaan, karena pemberitaan yang ada di lewat dunia maya, di lewat HP, di lewat alat-alat modern itu jauh lebih bebas daripada pemberitaan formal. Kalau pemberitaan formal itu adalah surat kabar, majalah yang dicetak. Karena apa? Dicetak surat-surat kabar itu atau majalah-majalah itu ada tim redaksi yang sebelum ditulis diteliti dulu. Jangan sampai menimbulkan kesalahan sehingga timbul suatu situasi yang tidak dikehendaki oleh masyarakat atau negara secara politik. Nah, dan akhir-akhir ini kelihatannya hoak-hoak itu waduh banternya bukan main. Sekarang kakek itu maaf ya terpaksa memberhentikan beberapa teman-teman ya, nuwun sewu, saya njaluk ngapura ya, nuwun sewu, dan kakek itu udah lupaan. Saya juga kirim salam pada Bu Sardi ya, akhir-akhir ini sampai lupa. Saya diundang kapan undangannya juga lupa. Saya itu sibuk menaruh pulpen, naruh kunci mobil di mana, kadang-kadang bingung setengah mati. Ya begitulah adanya akhir-akhir ini. Oleh karena itu kelihatannya kemerdekaan kita Republik Indonesia itu suatu kemerdekaan yang mengaspirasikan, mewakili aspirasi manusia seluruh dunia. Loh, kayak apa tidak terlalu jauh ngomong itu? Kemerdekaan Indonesia, orang Indonesia sendiri masih bingung sekarang, yang ini pengen ini kok bicara tentang dunia. Bingung ini kan karena dia punya kepentingan, ya toh? Punya kepentingan apa? Kepentingan pengen mungkin ya sosoknya itu pengen menguasai legislatif, menguasai eksekutif, itu sah-sah saja ya. Karena memang itu adalah hak dan kewajiban warga negara, salah satu adalah ikut memiliki, dan memiliki itu tidak sekedar nonaktif diam, sudahlah pokoknya ada gini-gini saya diam, saya nggak mau ikut-ikut lah, pokoknya gini-gini terserahlah utusan mereka, saya juga tidak ikut akan kerja mereka. Jangan seperti itu ya. Di dalam suatu negara itu ada tata aturan yang jelas. Negara itu adalah wilayah di mana wilayah itu punya pemerintahan. Nah, jangan kemana-mana, nanti kita lanjutkan ya. Nggak apa-apa diulang-ulang, biar anak-anak kita ngerti besok kalau jadi pemimpin begini. Ya, terima kasih. Ya, kita sedikit kembali bernostalgia tentang merebut kemerdekaan ya. Mungkin yang muda-muda yang lahir tahun 70, tahun 60, apalagi 80, gak pernah merasakan ya, waduh, nah, putu-putu, anak-anak, merebut kemerdekaan Indonesia itu betul-betul sangat menyakitkan loh. Kakek itu kok bisa cerita itu apa pernah mengalami.
kakek pada waktu Agustus 1945 masih umur 1 tahun mungkin ya, masih 1 tahun. Dan sudah barang tentu 1 tahun itu tidak ingat apa-apa. Tapi pada waktu mempertahankan kemerdekaan, loh katanya udah merdeka kok dipertahankan? Iya, karena pada waktu itu anak-anak, pada waktu itu kemerdekaan ini tidak rela orang Eropa itu melepaskan bumi yang namanya Nusantara, Nuswantari, tidak rela. Karena memang sudah dia pengen menguasai selama ratusan tahun yang lalu. Makanya ada pelajaran-pelajaran tadi itu ya. Dan pada waktu merebut kemerdekaan itu begitu diproklamirkan, Belanda itu dompleng pada Inggris. Dompleng ya. Belanda ke sini, Inggris dompleng. Bola perang lagi, wah perang rame. Itu di Surabaya. Peristiwa 10 November. Nanti Kamis yang akan datang, saya akan mengajak teman saya yang merobek bendera merah putih di Hotel Oranye. Loh, merah putih kok dirobek? Gini, dulu itu kan merah, putih, biru. Lalu yang namanya Pak Sabri ya, masih hidup orangnya, mudah-mudahan masih sehat walafiat. Itu naik sama teman-teman waktu itu masih muda. Ikut lalu merobek, birunya dirobek, lalu kita memilih merah putih itu. Kebetulan kok merah putih itu sejak dulunya itu sudah dikibarkan oleh Majapahit ya, oleh Majapahit. Hanya kalau Majapahit itu berupa umbul-umbul hitam ya, hitam yang dekatnya cagak ini, lalu merah, lalu putih ya. Bahkan saking hebatnya lambang merah dan putih, adik-adik percaya apa enggak anak-anak? Kalau sekarang itu digunakan oleh orang barat. Ayo cermati benderanya Inggris, cermati benderanya Amerika. Itu semua merah putih ya toh. Lah kok kita mau membenci merah putih? Saya malah salut kepada salah seorang anak yang ada di Timur apa itu kemarin, yang begitu upacara 17 Timur Barat ya, mohon maaf ya, Timur Barat, begitu upacara itu talinya nyangrok. Wah, ini sudah semua bukan rahasia, di semua berarti harus salut saya. Anak SMP langsung manjat, waduh tinggi, lu langsung tinggi manjat, terus dibetulin talinya lalu turun lagi. Waduh, hebat anak SMP. Sebegitu tekadnya tinggi loh. Itu kalau jatuh nyawa loh, itu jangan dianggap enteng. Kalau nggak salah anak ini terus mendapat beasiswa ya begitulah. Salut. Keberaniannya bukan main. Mudah-mudahan nanda cucu nanti yang masih SMP yang ikut membetulin tali dari tiang yang tinggi. Waduh. Bukan main hebatnya ya, dan ternyata banyaklah hal-hal yang lainnya yang kecintaan terhadap Republik ini ya. Kami ulangi lagi ya. Jadi kenapa kok mesti harus sampai ke tahun 45? Ternyata ini merupakan satu perjalanan sejarah supaya bangsa Indonesia matang di dalam pengalaman pemikiran, sehingga nanti begitu proklamasi itu sudah ada oret-oretan sebagai filosofis dasar. Umpama negara ini perahu, kita itu mau berjalan kemana, yang ditunggu itu tujuh itu pantai mana, pulau mana. Jadi jelas ya, jelas. Tadi adik-adik kalau nanti menjadi seorang pemimpin, seorang presiden misalnya ya, atau apapun lah istilahnya itu, nanti itu harus mempunyai prediksi jangkauan yang ke depan. Nah, kalau kakek ini mungkin sudah karena orang kuno ya, berkayalnya terlalu berlebihan. Apa kayalan kakek? Nah, kayalan kakek itu aneh itu, negara ini harus dipimpin oleh seorang raja. Dipikir aneh ya, loh raja lah kayak
ketoprak siswa budaya kayak. Nah, ini. Mungkin ada yang mengatakan raja itu feodal. Raja itu wah, feodal itu artinya nggak merakyat. Nah, jangan keliru. Kakek ini seorang dalang ya. Mulai SMP saya dalang. Dulu kan pernah saya ceritakan, kita itu seperti orang Kurawa. Ya, bermacam-macam suku, adat dan bahasa yang hidup di Nusantara 17.000 pulau ini, 400 lebih bahasa dan suku, tapi satu, kita kuat ini karena karakter kita Pandowo. Karakter kita Pandowo, ya toh? Pandowo itu apa? Ketuhanannya seperti jiwanya Puntadewa. Barep, anak Barep, Pandawa itu anak Pandu, Prabu Pandu Puntadewa. Kenapa ketuhanan itu? Prabu Puntadewa digambarkan kakinya nggak ngambah lemah, ngawang. Artinya apa? Kalau menjadi pemimpin, kalau sekarang ya apa ya, ya presiden atau apa gitu ya, itu nggak boleh terlalu materialistis. Ya memang nggak boleh materialistis. Materialis itu mengumpulkan harta kekayaan sebesar-besar, bahkan pamer harta kekayaan sebesar-besarnya, malah nggak boleh. Bahwa saya itu adalah orang kaya yang patut menjadi pimpinan negara, malah tidak boleh di negeri kita itu. Kalau di negara lain mungkin boleh, karena negara lain itu umumnya menganut, apalagi di barat sana, menganut paham liberalisme yang kapitalistis, kehidupan bebas, tapi modal menentukan kemenangan. Memang modern ya, tapi modern yang tidak dilandasi oleh jiwa, kelembutan budi, entoh akan dibenturkan modernisasi itu sendiri, sehingga nanti itu akan mengalami satu kondisi bangsa yang tidak pernah dibayangkan. Sekarang aja sudah mulai negara-negara besar itu kebingungan ya. Sekarang di Uni Soviet sudah mulai banting haluan ya, perestroika kalau nggak salah. Di Cina juga sudah mulai mengadakan suatu sistem nasionalis yang malah kalau saya bayangkan itu akhir-akhir ini Cina itu kok malah justru mengeterapkan teorinya Bung Karno, berdaulat dalam politik, mandiri dalam ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan. Oleh karena itu di sana sekarang itu pengaruhnya juga besar sekali. Pengaruhnya itu sampai di sana itu menanamkan modal-modalnya ke negara-negara lain. Tapi bagi yang tidak senang juga, awas kita mulai digiasak oleh daratan Cina. Ya gitu aja namanya dunia politik ya. Semua itu ada sebab dan akibatnya, dan semuanya itu memang perlu dicermati, perlu dipelajari. Ini adalah khusus kepada adik-adik yang muda-muda. Nah, terus pada waktu itu Pangeran Diponegoro 1825-1830 entoh belum merdeka ya. Ada pergerakan 908 ya, Budi Utomo. Ternyata setelah dari gerakan-gerakan kasar, bahkan yang Sultan Agung tadi itu, yang Sultan Agung itu menyerang Batavia. Batavia itu sekarang Jakarta ya. Berangkat dari Jogja sana menuju ke Jakarta ya. Naik kuda ke sana itu, kereta sama kuda. Tapi sebelumnya itu di daerah-daerah supaya disiapin persiapan akomodasi, sehingga antara rakyat dan pergerakan itu selalu begini. Rakyat dan pergerakan tokoh-tokoh pergerakan itu selalu begini, sehingga gayung bersambut. Kelabakan juga Jakarta pada waktu itu ya. Entoh masih belum merdeka. Lalu 1908 Budi Utomo mulai sadar bahwa memerdekakan suatu bangsa itu harus mencerdaskan pemikiran, mencerdaskan rasio, minter ke otak
ya toh? Itulah oleh karena itu Eyang Budi Utomo, Rang Ronggowarsito apa itu mulai mendirikan sekolahan-sekolahan ya, sekolahan-sekolahan anak pribumi ya. Pribumi didirikan sekolahan-sekolahan supaya cerdas. Lalu kakek saya, mbah saya di Blitar sana mendirikan HIS. HIS itu normal school apa gitu ya. Jadi sekolah tingkat atas kalau sekarang SMA. Tapi ya itu oleh Belanda dicur. Luar gitu. Di dekatnya lapangan di Blitar sana ya. Para penonton Dhamma-TV yang kami muliakan ya, itu sekedar menengok kembali ya. Nanti kita lanjutkan sedikit. Terima kasih. Ya, terima kasih. Para penonton Dhamma-TV yang kami muliakan, terima kasih Anda masih mengikuti ya. Ini kita ceritakan berulang-ulang itu supaya keluarga kita tetap menjadi nasionalis Indonesia yang sejati ya. Apa sih nasionalis Indonesia yang sejati itu? Satu, merah putih itu kelihatannya kain, itu lambang negara. Lambang negara. Waktu kemerdekaan kita kibarkan, kita memberi hormat. Wah, begitu ya. Lalu karena lambang ini simbol sebagai kemilikan suatu wilayah, mulai Sabang sampai ke Merauke ya. Itu wilayah kita. Nah, terus setelah itu tadi saya katakan bahwa ternyata kemerdekaan Indonesia itu kemerdekaan yang mengaspirasikan, mewakili aspirasi kemerdekaan seluruh manusia di jagat raya. Inilah kelebihan dari Bung Karno ya. Bung Karno pada waktu pidato tanggal 1 Juni 1945, pidato tentang persyaratan suatu Indonesia yang merdeka ya. Lalu pidato itu dirumusi sama tim, lalu menjadi yang sekarang kita baca sebagai Pancasila itu. Lah, bukti bahwa Pancasila itu aspirasi dari seluruh umat manusia di dunia. Satu, ayo, siapa yang tidak percaya bahwa dunia ini ada yang menguasai, ada yang menciptakan? Semua percaya. Inilah hebatnya Bung Karno dibandingkan dari waktu itu loh ya, dari Soviet, Cina atau negara-negara yang lainnya yang pada waktu itu tidak mengabaikan hukum Tuhan ya. Pada waktu itu loh ya. Karena Bung Karno sadar manusia meskipun gagah perkasa, kalau sakit lagi gletak neng tempat tidur, ambekan wis sulit, tangi angel, arep maem wis ngene-ngene pasti berkaya tentang sesuatu, itu pasti ya. Yang kedua, jadi ternyata negara-negara di seluruh dunia itu menghayati tentang keberadaan sesuatu yang gaib, yang menciptakan kita, yang mengadakan kita dan sebagainya. Lalu sila yang kedua adalah kemanusiaan ya, yang adil kemanusiaan, yang adil dan beradab. Nah, sila kedua ini kemanusiaan. Kalau sudah kita itu bertuhan, ciri khas manusia bertuhan itu harus sensitif terhadap kemanusiaannya sama, ya toh? Harus sama. Jadi tadi saya di jalan ada orang sepuh laki-laki duduk sendirian, udah sepuh gitu, kira-kira umurnya ya jauh lebih saya, duduk sendiri. Saya tuh di dalam mobil tuh meneteskan air mata. Saya bayangkan kalau itu saya ya. Itu lalu putra putrinya kemana, keluarganya di mana, bagaimana gitulah. Nah ini suatu saat perasaan ini dihimpun oleh suatu negara sehingga dijadikan suatu undang-undang yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara. Itu meskipun sudah ya, tapi nyatanya masih kebobolan. Yang Pak Sabri itu loh ikut merobek merah putih biru.
Sampai sekarang tuh enggak dapat pensiun. besok Kemis mau saya ajak biar Anda kenal ya. Udah sepuh ya. Saya sering main-main ke sana gitu. Nah, lalu yang ketiga kebangsaan. Kebangsaan ini memang harus ada. Akhir-akhir ini kebangsaan kita hampir ditutup oleh hak asasi manusia atas dasar hukum human right, ya, hukum kemanusiaan, produknya dari Eropa, dari Barat. Itu betul juga, tapi manusia itu bagaimanapun harus terhimpun dalam suatu keluarga pribadi, kelompok ayah, istri, nenek, cucu, anak disebut keluarga. Ada kelompok yang namanya RT, ada kelompok yang namanya RW, ada kelompok yang namanya provinsi, ada kelompok yang namanya nasional. Kalau dunia itu satu, wah ini apa bedanya dengan binatang? Akhirnya apa nanti? Sing kuat, sing bakal menang. Tak ubahnya dengan kehidupan binatang buas. Yang kuat akan menang, ya toh. Sing duwe gigi paling tawajeng dekep sing lemah. Seperti kalau Dhamma TV lagi nyiarkan tentang hewan-hewan itu seneng saya, seneng ya. Jadi manusia bagaimanapun harus beradab. Peradaban ini harus disusun lewat filosofis, khayalan jangka panjang, ideologis, strategi negaranya ya. Lalu ke taktik dan strategi, itu biasanya disusun lewat majelis yang namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat. Lalu ditata sedemikian rupa, diundangkan ya. Dan ini yang akan dilaksanakan oleh pemerintah gitu. Nah, kalau sudah kemanusiaan, lalu ada yang namanya demokrasi. Digambarkan dengan rantai. Rantai begini kan. Nggak ada pisah itu rantai kayak kalung gini kan nggak ada pisah ini ya, itu rantai. Kenapa? Bangsa yang kuat adalah bangsa yang mempunyai kerukunan, kebersamaan, perasaan demi kepentingan bangsa itu sendiri. Oleh karena itu ini harus diatur lewat peraturan yang namanya undang-undang lah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah sila yang kelima. Apa itu? Padi kapas. Padi itu lambang kemakmuran, kapas itu lambang keadilan. Jadi ya adil itu ya. Jadi adil itu meskipun tidak harus sama. Kalau adil ya semua harus sama. Punya mobil ya mobil semua. Jangan sampai ada yang tidak punya, ada yang punya mobil, ada yang punya ini. Bukan kok gitu ya. Itu kan ada kaitannya dengan karma dan kerja keras kita. Bagaimana pada waktu kita itu melaksanakan hidup ini. Satu, karma juga menentukan. Kalau kita pada waktu yang dulu misalnya, hidup kita itu sudah banyak terus menderitakan orang lain dengan sengaja, dengan arogan. Jangan dipikir nanti kalau misalnya kita dilahirkan kembali itu sama dengan yang dulu. Misalnya seperti itulah. Ini juga patut direnungkan karena hidup ini adalah konsekuensi logis dari suatu prinsip dialektika, perputaran dari dirinya, oleh dirinya, untuk dirinya. Loh, lalu peranan Tuhan di mana? Tuhan memberi sinar kepada kita. Yang Maha Kuasa itu memberi sinar kepada kita. Sinar inilah yang harus kita tangkap. Dan kita sudah diberi otak untuk berpikir ya. Untuk berpikir, untuk bekerja kita diberi tangan. Untuk bekerja kita diberi kaki untuk melangkah. Nah, yang beberapa hari yang lalu sering kita gambarkan bahwa otak ini diberi alat yang namanya panca indera ya. Panca indera. Panca indera ini mata, hidung, telinga, lidah, kulit ini ya, bibir ini ya. Semua punya fungsi yang satu sama lain, itu tidak bisa dipisahkan. Dan itu
biasanya leluhur kita itu sudah, yang dulu itu sudah kita buka, namanya Kitab Teles. Ya, yang dulu kita buka namanya Kitab Teles. Nah, kembali ke kemerdekaan ya. Awas ingat, ini kita akan sampai ke tahun 2019. 2019 nanti itu ada pilihan legislatif, pilihan wakil-wakil kita, dan sekaligus memilih calon siapa yang menjadi RI 1 kita, presiden kita. Nah, ini pergulatan ini pasti ramai sekali, pasti ramai sekali. Ingat, Bung Karno dulu pada waktu itu, ya, pada waktu tahun 65, kenapa Bung Karno tidak mau memberi komando? Padahal marinir segala macam angkatan-angkatan, dan beliau itu panglima tertinggi ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Karena Bung Karno tahu ya, kalau Bung Karno memberi komando, armada 7 Amerika Serikat itu sudah 7 kilo dari pantai Pulau Jawa di selatan sana. Full armada 7, full senjata. Lalu mungkin dari utara, di sana juga sudah ada stok bedil ya, yang orang-orang pro utara disenjatai, yang nanti misalnya Jawa Timur perang dengan Jawa Barat misalnya. Jawa Timur di drop senjata, Jawa Barat di drop senjata, luar pulau juga drop senjata, supaya bedil-bedilan ya, yang ngedrop senjata itu satu negara. Lewis bedil-bedilan kita hancur, negara ini dikuasai. Makanya Bung Karno tidak mau. Sudahlah, saudara-saudara, biarlah tubuh saya dan badan saya robek-robek, asal bangsa saya tidak hancur seperti cita-cita kemerdekaan. Terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kekilapan. Ini kita peringati 17 Agustus 1945 dan 18 Agustus berdirinya NKRI. Jangan lupa kita ketemu setiap hari Kamis jam 4 sore. Terima kasih. Rahayu.